Salam, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Simon Paloh yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Junjung Wisaloh sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Para pensiunan yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang akan memainkan keyboard untuk mengiringi puji-pujian kita. Pak Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 8 Februari 2026 sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada Minggu 15 Februari 2026 waktu pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Maria Prahesti SPH MM. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2. Liturgus Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD dan Saudara Yusak Alejandro. Liturgi yang digunakan tata ibadah sengsara pertama. Stola ungu. Nas Alkitab, pembacaan dari Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Khotbah dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Bahasa Indonesia, nyanyian Kidung Jemaat PKJ NKB. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Yang pertama, persembahan syukur peranbuan, yakni persembahan syukur ulang tahun ke-67, Rp150.000. Selanjutnya, Junjung Wisaloh, yaitu persembahan syukur memasuki masa pensiun tahun keempat, Rp200.000. Selanjutnya, kolekte SHU 9 SHM, kolekte SHM Rp90.000. Dan persembahan syukur ulang tahun ke-13 dari Miselia Cantika Rp100.000. Yang ketiga, lain-lain. Ibadah lingkungan atau rumah tangga. Lingkungan 1 untuk minggu ini kosong. Kemudian lingkungan 2 atas permintaan keluarga
diundurkan. Kemudian lingkungan 3 juga atas permintaan keluarga diundurkan. Yang kedua, untuk ibadah SPB masih dalam proses penyusunan jadwal. Yang ketiga, untuk ibadah SPPER akan dimulai Minggu 22 Februari 2026, yaitu kelompok Herti Carolina, Arliana Yulanda, Yusi, dan Nyonya Yosua. Yang keempat, untuk ibadah SPRP masih dalam proses penyusunan jadwal. Yang kelima, akan dilaksanakan ibadah pemindahan makam almarhum Hardeman W. M. Namoy dan almarhumah Rusali dari Tamyang Layang ke Pekuburan Kristen GKI Barimba pada hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 15 WIB atau diperkirakan jam 3 sore, tempat Pekuburan Kristen Barimba. Petugas, penetua, dan diakon dari lingkungan 2. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Yang keenam, akan dilaksanakan ibadah syukur setelah selesainya prosesi pemindahan makam almarhum Hardeman M. Namoy dan almarhumah Rusali, sekaligus mengenang beberapa anggota keluarga yang telah meninggal dunia, yaitu pada hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 19 WIB atau jam 7 malam, tempat rumah keluarga Derna M. Namoy di lingkungan pelayanan 3. Petugas, penetua, dan diakon lingkungan pelayanan 2. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Liturgus Ibu Penetua Esterlina. Keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah tersebut. Selanjutnya akan kami bacakan undangan. Yang pertama, undangan prasidang Majelis Jemaat GKI Barimba tahun 2026 kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 1. MPH Jemaat GKI Barimba, Ketua Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan yang kedua, Ketua-Ketua kategorial SPB, SPPER, SPRP, dan yang ketiga, Ketua-Ketua lingkungan 1, 2, dan 3 di Barimba. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan sudah memasuki bulan Februari 2026, maka dalam rangka penyusunan program dan anggaran tahun 2026 Majelis Jemaat GKI Barimba, maka kami dari MPH mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebagaimana yang tercantum di atas untuk kita hadir bersama mengikuti prasidang Majelis Jemaat GKI Barimba tahun 2026, yaitu hari tanggal Minggu 14 Februari 2026 waktu pukul 14.30 WIB atau jam setengah 3 sore, tempat
Gereja Betania Barimba. Acara pokok 1. Penyusunan proker dan APB Majelis Jemaat tahun 2026. Yang kedua, dan lain-lain yang dianggap perlu. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang kedua, undangan ibadah pemindahan makam atau pemakaman pemakaman jenazah almarhum Hardeman M. Namui dan almarhumah Rusali dari Tamyang Layang ke Pekuburan Kristen GKI Barimba. Dan ibadah syukur setelah prosesi pemindahan makam pemakaman jenazah sekaligus mengenang beberapa anggota keluarga yang telah meninggal dunia yang dilaksanakan pada hari Minggu 15 Februari 2026. Isi undangan: Barimba, Februari 2026. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir pada ibadah pemindahan makam pemakaman jenazah almarhum Hardeman M. Namui dan almarhumah Rusali dari Tamyang Layang ke Pekuburan Kristen Barimba. Hari tanggal Minggu 15 Februari 2026, waktu pukul 15 WIB, tempat Pekuburan Kristen GKI Barimba. Dan ibadah syukur setelah selesainya prosesi pemindahan makam atau pemakaman jenazah sekaligus mengenang beberapa anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Tempat rumah keluarga Derna M. Namui, alamat Jalan Kapuas Seberang 2 RT 5 Barimba. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami yang mengundang Derna M. Namui dan seluruh keluarga. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam. Karena langkah-langkah kaki kita sudah terseret selangkah-selangkah, tidak lagi mantap seperti dulu. Tak usah risau, tak usah resah. Telah kita tanami bibit-bibit cinta, telah kita semai benih-benih kasih di sepanjang perjalanan pengabdian. Dalam ibadah hari pensiun GKI ini, kita mengakui dengan jujur bahwa ada masa ketika langkah kita tidak lagi sekuat dahulu. Namun, justru di sana makna pensiun bersinar sebagai peralihan yang penuh rahmat. Apa yang telah ditabur sepanjang perjalanan pelayanan tidak berhenti pada berakhirnya tugas, melainkan terus bertumbuh dan berbuah sebagai terang Allah dalam hidup, karya, dan kesaksian iman. Masa pensiun adalah masa-masa indah,
waktu dan maksa menikmati hari-hari yang penuh sukacita. Masa perenungan panjang akan kasih karunia berkat Tuhan yang tidak pernah berakhir. Di ambang perjalanan yang kian mengarah ke kedalaman penyerahan, iman dimurnikan untuk melihat bahwa terang Allah tidak pernah padam. Bahkan ketika jalan memasuki kesenyapan dan harapan menunggu penggenapannya, maka seperti fajar yang berlahan mengusir gelap dan menandai hari yang baru, marilah menyambut terang itu dengan iman dan pengharapan. Sedang jemaat sambil bangkit berdiri, kita menyanyikan NKB nomor 42 bait 1 sampai ketiga, Fajar Menyingsing. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita sambut dengan Kidung Keesaan nomor 588 dan bait pertama dan ketiga, Kendati hidupku tentram. Engkau mengajarku bersama
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, hari ini di seluruh gereja GKM merayakan hari pensiun GKM. Kami bersyukur atas kasih karunia yang nyata yang dapat kami lihat dan rasakan melalui kehadiran para lansia yang telah semangat menjalani hari-hari dengan penuh harapan. Secara fisik tidak kuat lagi, tetapi semangat, dukungan, dan nasihat melalui kata, perbuatan nampak jelas masih sangat kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau menghimpun seluruh ciptaan ke dalam hadirat-Mu yang penuh terang dan senantiasa menyatakan putra-Mu sebagai juru selamat kami. Biarlah semangat dan harapan kami tidak pernah padam. Sembuhkanlah segala luka, pulihkanlah yang telah rusak, luruskanlah apa yang diselubungi kepalsuan, dan sinarilah setiap kegelapan dengan terang-Mu, agar seluruh ciptaan memandang kemuliaan-Mu dan mengenal Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 58 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 dengan perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, seperti engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian,
dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air, dan tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sidang Jemaat diminta berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan kasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat, jagalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sidang Jemaat duduk kembali. Kita adakan puji-pujian oleh para pensiun dan lansia. Kami persilakan.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan ketentuan Gereja Kalimantan Evangelis atau Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Namun sebelum kita membacanya, sidang jemaat saya ajak kita merendahkan diri kita di hadapan hadirat Tuhan, kita satu di dalam doa. Dengan kerendahan hati kami umat-Mu datang menghadap Engkau, penuh dengan pengucapan syukur kepada-Mu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu buat seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan hari yang baru hari ini, agar kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Teristimewa kami sudah berada di dalam ruangan gereja ini untuk memuji, memuliakan, menghormati nama Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, membimbing kami, agar supaya bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama saat ini, biarlah menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Engkau sertai dan berkati kami dari permulaan sampai berakhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah, sudah sampai di sini. Baiklah sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih penyertaan-Nya kepada kita. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan hari yang cerah, dan kita berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kehadiran kita hanya oleh kuat kuasa Roh Kudus yang telah membawa mengantar kita ke tempat ini. Sidang jemaat, bagian firman Tuhan ini terdiri dari 2 perikop. Yang pertama itu dari ayat 13 sampai ayat 16, berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20 dan seterusnya, yaitu berbicara Yesus dan hukum Taurat. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mulai membaca dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22 itu, di sana menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Jadi mereka dipanggil dari latar belakang pekerjaan sebagai nelayan atau orang-orang yang mencari ikan, dan mereka akan dijadikan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Jadi Tuhan Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Dia agar supaya mereka dijadikan penjala manusia. Dan dikatakan di situ bahwa murid-murid itu bersedia untuk mengikuti Yesus. Mereka bersedia juga untuk meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan orang tua dan lain sebagainya untuk mengikuti Yesus. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, firman Tuhan ini menjelaskan, atau Yesus menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya dan melakukan kehendak-Nya, yaitu orang-orang yang memiliki kerendahan hati, yang hidup suci, yang jujur, pembawa damai, yang murah hati, yang lemah lembut hatinya. Orang-orang demikian adalah murid-murid atau anak-anak kerajaan surga, pengikut Yesus Kristus. Anak-anak kerajaan itu, atau sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, mereka adalah merupakan orang-orang asing di dalam dunia ini. Namun pengaruh daripada orang-orang yang dipanggil Yesus atau murid-murid, ternyata mereka memiliki pengaruh yang besar. Dan Yesus menjelaskan hal itu dengan memakai 3 contoh. Pertama, mereka itu sebagai garam. Sidang jemaat, tentu kita semua tahu bahwa garam itu rasanya bukan manis, bukan juga pahit, tetapi rasanya adalah asin. Garam itu tersembunyi di dalam makanan sehingga makanan itu rasanya sehat. Lagi pula tidak mudah makanan itu menjadi rusak atau busuk. Kerja dari garam itu hanya secara diam-diam saja dan tidak dipandang mata.
tetapi dia menjalankan khasiatnya. Yang kedua, Yesus mengatakan mereka itu sebagai terang. Sidang jemaat sekalian, kita tahu bahwa terang, misalnya sebuah lampu, tentu tidak ditutup atau ditudungi dengan gantang. Karena kalau demikian akhirnya ia akan mati. Dan Yesus mau menyatakan di sini bahwa dia adalah sungguh-sungguh terang dunia ini. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Jadi saudara sekalian, kalau kita dapat menjadi terang juga karena kita adalah anak-anak panggilan daripada Yesus Kristus yang telah menjadikan kita selaku murid-muridnya. Yesus adalah terang dunia, maka kita juga harus menjadi terang dunia ini. Selanjutnya yang ketiga, mereka juga disebut sebagai negeri di atas gunung. Kita tentu melihat atau mengerti bahwa kalau sebuah negeri atau sebuah kota di atas gunung tentu akan mudah sekali untuk dilihat oleh orang. Karena posisi atau tempatnya yang tinggi tidak terhalangi oleh apapun, maka mudah sekali untuk dilihat atau dipandang orang. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari ketiga contoh ini, Yesus memperlihatkan bagaimana pengaruh yang seharusnya keluar dari anak-anak kerajaan. Dari kehidupan kita selaku murid-murid, atau dari kehidupan kita selaku orang-orang Kristen, pengikut Yesus Kristus. Dari kehidupan kita bisa juga secara diam-diam atau tersembunyi, tidak nampak, ya seperti garam, tetapi sebentar-sebentar bisa kita bersinar seperti pelita. Karena itu semuanya itu bisa terjadi dari kehidupan kita, bukan untuk hormat dan kemuliaan kita, tapi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya saudara sekalian, dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 ini, Tuhan Yesus berbicara tentang hukum Taurat. Hukum Taurat terdiri dari 10 perintah atau 10 hukum. Dan dari semuanya itu dijabarkan menjadi 613 pasal. Ditambah dengan bermacam-macam peraturan. Tetapi dari 10 perintah 10 hukum ini dan bermacam-macam peraturan, Tuhan menyimpulkan hanya menjadi 2 kalimat saja, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kalimat yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Dan dari 2 kalimat ini sidang jemaat disimpulkan lagi menjadi hanya 1 kata saja, yaitu kasih. Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan saat ini saya mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah kasih itu. Atau Yesus adalah kasih itu. Karena kasih boleh juga disebut sebuah pemberian. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ia lahir untuk kita, ia mati bagi kita, ia juga bangkit bagi kita. Dan oleh karena itu, jikalau Yesus sudah mengasihi kita, maka kita juga harus melakukan kasih di dalam kehidupan ini. Dan kasih itu harus selalu nyata atau selalu konkret. Bukan suatu perasaan yang muluk-muluk begitu, tetapi merupakan suatu kelakuan atau tindakan yang nyata. Oleh karena itu, sidang jemaat sekalian, semua orang percaya, semua orang Kristen dipanggil untuk melakukan kasih itu, yaitu dengan saling tolong menolong beban-beban di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara sekalian, kasih itu hanya bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita juga dapat menyatakan kasih itu di dalam hal yang lain, misalnya seperti dijelaskan firman Tuhan tadi. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Yesus berkata bahwa kita ini adalah garam. Kita ini adalah terang. Dia memperingatkan kita agar kita tidak kehilangan rasa asing dan menyembunyikan terang itu dari kehidupan kita. Yesus memanggil kita untuk memberi rasa kepada masyarakat, yaitu di dalam namanya. Terang bersinar agar bisa dilihat oleh orang lain. Sidang jemaat, terang juga tidak boleh disembunyikan agar kita dikenal sebagai pengikut atau murid-murid Yesus. Pernyataan ini atau pernyataan iman kita selaku orang percaya atau selaku orang Kristen mesti lewat perbuatan yang baik yang bisa dilihat atau disaksikan, dirasakan oleh orang lain. Dan ini juga sesuai dengan subtema yang ada pada hari ini yang diberikan kepada kita. Subtema ini menyatakan atau mengatakan menghadirkan terang Allah dalam hidup, karya, dan pelayanan. Menghadirkan terang Allah dalam hidup, karya, dan pelayanan. Sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari pensiun GKI. Hari pensiun mengingatkan kita semua bahwa pensiun dari pekerjaan rutin berdasarkan SK atau surat keputusan tertentu tentu diperbolehkan kalau kita masih hidup di dunia ini, bekerja baik selaku pekerja gereja ataupun PNS, pegawai negeri sipil. Ada peraturan, tiba saatnya umur sekian harus pensiun, tentu diperbolehkan. Tetapi menjadi orang terpilih, menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi penjala manusia untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, itu tidak mengenal kata pensiun. Ketika kita pensiun dari pekerjaan sebagai pensiun pegawai GKE atau pekerja GKE, pegawai negeri sipil ataupun PNS, maka tugas kita selanjutnya selaku murid-murid Tuhan adalah kita tetap melayani Tuhan. Tentu dengan talenta yang kita miliki dalam kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Walaupun kita semua sudah lanjut usia atau sudah pensiun, sudah banyak rasa berbagai macam keterbatasan yang kita rasakan dalam hidup ini. Tetapi selama Tuhan Yesus memberikan napas hidup kepada kita, selama kita merasa masih kuat, marilah kita tetap melakukan pekerjaan pelayanan. Mungkin kita berlaku seperti garam yang diam-diam tetapi memberi rasa yang sehat. Kadang-kadang kita juga muncul sebagai terang itu. Tentu sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, melakukan pekerjaan Tuhan atau melayani tidak mudah. Karena pekerjaan itu harus kita lakukan seumur hidup kita sebelum Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini. Tentu kita semua melakukan pekerjaan pelayanan memerlukan suatu pengorbanan. Waktu, tenaga kita, kadang-kadang mungkin para pelayan, ibu pendeta, penatua dan diakon merasa lelah capai karena pelayanan yang diberikan ditanggungkan kepada mereka selaku murid atau anak-anak Tuhan. Merasa capai, merasa lelah karena semuanya itu harus dilakukan dengan pengorbanan. Tetapi yang menjadi motivasi bagi kita sedang jemaat, mari kita melihat bahwa Yesus Tuhan kita di atas kayu salib, Ia berkorban seluruh hidupnya untuk kita diselamatkan, untuk kita ditebus menjadi anak-anaknya. Itu merupakan kekuatan bagi kita untuk bekerja terus selama kita masih diberikan napas kehidupan. Secara manusia mungkin juga kita bisa bertanya dalam hidup ini, banyak sekali pengorbanan apa yang menjadi upahku, apa yang menjadi jaminan bagiku pada masa depanku. Itu mungkin pertanyaan kita secara manusiawi. Dan itu juga merupakan suatu pertanyaan yang diberikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Petrus pernah berkata, Yesus, kami sudah mengikuti Engkau. Apa yang menjadi upah kami kalau kami tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau? Yesus mengatakan, kamu sudah meninggalkan pekerjaan, istri, anak-anak, orang tua dan lain sebagainya pada yang masa yang akan datang. Yang akan kamu terima yaitu 100 kali lipat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Sidang jemaat bisa membaca dalam Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Yesus memberikan upah atau jaminan kepada murid-murid, tentu juga kepada kita sekalian yang mengiring Tuhan. Sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk membiasakan diri dengan kegelapan, tetapi bercahaya seperti terang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Sedang jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Kita menaikkan syafaat kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memilih kami yang rendah dan orang-orang berdosa ini menjadi milik-Mu. Kiranya kehidupan kami senantiasa sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bimbinglah kami ya Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, ketika kami harus menghadapi macam-macam pergumulan di dunia ini, agar kami tidak bersandar pada kekuatan diri kami sendiri, melainkan kami bersandar pada kekuatan dan kuasa firman Tuhan. Ajarilah kami supaya
kami selalu memiliki kerinduan untuk suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan senantiasa merupakan santapan rohani buat kekuatan kami, buat kehidupan kami ketika kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, dan memberikan kekuatan kepada kami agar kami senantiasa mampu untuk mengucap syukur senantiasa di dalam kehidupan ini. Kami yakin kesehatian, kebersamaan, dan kekompakan antar orang beriman adalah hal yang indah, yang senantiasa memberikan kekuatan. Karena itu tuntun dan ajarilah kami ya Bapa, supaya kami melangkah dengan kesetiaan, ketaatan kepada Kristus, serta kemampuan untuk mengasihi sesama kami manusia. Bapa, saat ini kami berdoa dan menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami seluruh sidang jemaat, baik jemaat-Mu yang hadir dalam persekutuan hari ini di gereja, bahkan jemaat-Mu yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Mereka tinggal di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan kiranya berkenan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Tentu mereka memiliki bermacam-macam pergumulan ini, tapi Tuhan senantiasa menolong, menyertai dan membimbing mereka. Pakailah kehidupan mereka dengan apa yang mereka miliki, karunia atau talenta yang mereka miliki. Senantiasa mereka memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga menyerahkan para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, dan diakon, sebagai murid-murid dahulu yang telah dipanggil oleh Yesus oleh inisiatif daripada Yesus Kristus. Demikian juga kami percaya bahwa pendeta, penatua, dan diakon, mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, untuk melaksanakan pelayanan di jemaat. Tuhan kiranya Engkau sertai dan berkati mereka, bimbing mereka, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Mereka dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan sukacita. Hati mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan, tidak kami sebutkan mereka satu persatu, baik di dalam ruangan gereja ini yang ambil bagian untuk terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan juga sertai dan berkati mereka, baik kehidupan mereka secara pribadi, bahkan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa menyerahkan semua para pensiunan, baik pensiunan gereja, pensiunan pegawai negeri, bahkan saudara-saudara kami lansia yang sudah lanjut usia. Kami semua ini seperti dikatakan oleh Pemazmur 90 ayat 5 dan ayat 6. Hidup kami manusia bagaikan rumput, pada pagi hari bertumbuh dan berkembang, tetapi pada petang hari akan mulai layu dan lisut. Kami para lansia, para pensiun bagaikan rumput yang mulai layu dan lisut. Namun kami percaya bahwa selama Tuhan beri kesempatan kepada kami, biarlah kesempatan itu kami pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga kami bersyukur kepada Tuhan. Ada beberapa saudara yang berbahagia hari ini karena mereka berulang tahun. Saudara kami Frans Buan, Tuhan menambahkan umur setahun kepadanya, dan saat ini ia sudah genap berusia 67 tahun. Anak kami Mikelia Cantika Putri, Tuhan menambahkan umur setahun kepadanya. Hari ini ia telah berusia 13 tahun. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam usia mereka ini, dalam pertambahan usia ini. Biarlah hidup mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan saudara kami Junjung Wisalo
yang saat ini memasuki purna tugas sudah 4 tahun lama Tuhan. Ia tetap bersyukur kepada Tuhan karena ia dapat menikmati masa pensiunnya. Baik kehidupannya secara pribadi bahkan keluarganya, Tuhan tetap menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Mungkin mereka berbaring di rumah mereka atau di rumah sakit. Kami mohon Tuhan datang untuk melawat mereka. Dengan kuasa-Mu, Kau nyatakan kepada mereka. Berkatilah para perawat, para medis yang memberikan perawatan kepada mereka, agar kembali mereka pulih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari bencana. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat duduk kembali. Ada kesempatan jemaat sekalian menyerahkan persembahan syukur. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati setiap pelayanannya serta hamba-Mu dimanapun ia berada. Pakailah hamba-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami yang berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat kerjakan. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah setiap persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ 112 heningkan malam ini, dan NKB 191 bait pertama hingga keempat sampai persembahan syukur dikumpulkan. Hening dalam malam ini. Serahkan hanya padamu korban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diri.
sidang jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kristus yang